Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Susi Yuniar dari SMP Negeri 177 Jakarta, calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta, dengan fasilitator Bapak Fajar Purnomo dan pengajar praktik Ibu Sari Mulyani akan menjelaskan koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Keterkaitan antar materi pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan akhir dari budaya positif berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ketiga, untuk menjadi orang yang mereka impikan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada 2 hal yang menimbulkan motivasi eksternal, yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala kegiatan, sehingga menimbulkan motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar dirinya. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, atau hukuman, sehingga hal tersebut menimbulkan motivasi internal atau motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan segitiga restitusi adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 5 posisi kontrol guru. 1. Sebagai penghukum. 2. Sebagai pembuat rasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid itu sendiri. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas.
dengan adanya keyakinan atau kesepakatan guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, difahami, dan harus diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Pada modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, menurut kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan murid. Yang ketiga, guru sebagai petani. Sekolah sebagai lahan atau tanah dan murid sebagai benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak: mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika ada kolaborasi dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan bagja: B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang disebut budaya positif. Budaya positif akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya kekuatan yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi semua warga sekolah, dengan membentuk keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan perubahan sesuai profil pelajar Pancasila. Refleksi pertanyaan. Pemahaman atas seluruh materi dalam modul budaya positif. Pertanyaan 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Jawabannya 1. Disiplin positif.
Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia dari kebajikan dan keyakinan kelas adalah mengacu pada nilai-nilai mulia dan prinsip-prinsip yang dianut oleh seseorang. Tiga posisi kontrol: pemberian hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang keempat, kebutuhan dasar: bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jawaban kelima, segitiga restitusi. Ada 3 tahap segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Jawabannya, setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan murid dalam perencanaan sampai pelaksanaan budaya positif dengan harapan dapat menciptakan keyakinan kelas dan sekolah yang dapat diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya selama ini sebagai pemantau ternyata kurang tepat untuk menciptakan disiplin positif, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi manajer dalam penerapan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Jawabannya, pengalaman yang pernah saya alami dalam penerapan budaya positif ketika saya memiliki keinginan untuk menyelesaikan pelanggaran murid adalah sebagai posisi kontrol manajer. Namun terkadang bergesekan dengan budaya sekolah yang terbiasa dengan hukuman dan sanksi untuk mendisiplinkan murid. Solusi saya adalah saya harus mensosialisasikan budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Jawaban saya, perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah murid yang melanggar keyakinan kelas atau sekolah. Dengan memposisikan guru sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat mandiri dan bertanggung jawab terhadap perilakunya dan membantu murid untuk dapat mengatasi permasalahannya. Saya juga tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan budaya positif kepada rekan sejawat agar dapat berkolaborasi untuk melakukan budaya positif di kelas dan di sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal-hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan keyakinan kelas yang dilestarikan dengan berpihak pada murid. Yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang membudaya selama ini adalah sebagai pemantau dan pembuat rasa bersalah menuju posisi kontrol manajer. Pertanyaan ke-6. Sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai pemantau dan teman. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya lakukan kepada murid saya, walaupun kejadian pelanggaran masih sering dilakukan murid saya.
Setelah mempelajari modul ini, saya beberapa kali mencoba posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya merasa bangga dengan murid saya yang menunjukkan rasa tanggung jawab untuk memperbaiki pelanggaran keyakinan kelas atau sekolah. Pertanyaan ketujuh, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting untuk menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana-prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama semua stakeholder dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana-prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Pertanyaan ke-8. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana mempraktikannya? Sebelumnya saya pernah menggunakan konsep segitiga restitusi, tetapi ada tahapan secara tidak sengaja terlupakan sehingga tidak utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan, karena pada proses sebelumnya saya memperbaiki permasalahan murid hanya berdasarkan intuisi saya dan bukan pendapat murid sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.